Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 192 bekerja di Sengding. Amanda Mu menutup teleponnya. Dia berbalik dan berkata, Lucy Sen, Ricky Mo memintaku ke perusahaan untuk mengantarkan sebuah dokumen kepadanya. Lagi pula aku tidak ada urusan. Aku akan mengantarmu pulang untuk mengambil barangnya, kemudian kita akan pergi ke Sengding bersama-sama. Lucy Sen berkata sambil menggoyangkan kunci mobil yang ada di tangannya. Maka, Amanda Mu pulang ke rumah bersama Lucy Sen untuk mengambil dokumennya, kemudian pergi ke media Sengding bersama. Setelah Lucy Sen mengendarai mobil ke tempat parkir, Amanda Mu langsung naik ke lift eksekutif dan langsung pergi ke kantor Ricky Mo yang ada di lantai paling atas. Ketika dia tiba ke kantor Ricky Mo sedang membelakanginya menatap keluar jendela, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku sudah mengantarkan dokumennya. Amanda Mu masuk dan meletakkan dokumennya di atas meja. Ketika Ricky Mo mendengarnya, dia berbalik dan berkata, aku belum membawamu melihat Sengding. Hah? Kenapa tiba-tiba mengatakan ini? Ricky Mo berkata lagi, bagaimana kalau aku meminta orang untuk membawamu melihatnya? Kenapa tiba-tiba mau menunjukkan Sengding kepadanya? Aku akan meminta James untuk menunjukkan kepadamu. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, lalu dia menyangkalnya, lupakan saja, minta Lucy Sen saja. Amanda Mu tidak tertarik mengunjungi Sengding atau semacamnya. Dia menunjuk dokumen yang ada di atas meja, apakah kamu tidak mau melihat dokumennya dulu? Itu tidak terlalu penting. Ricky Mo tidak mengangkat kepalanya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon James Gu. Amanda Mu. Petik 2. Tidak begitu penting tapi meneleponnya untuk mengantarkannya. James Gu segera datang. James Gu muncul dengan dua lingkaran matanya yang hitam, ada apa? Bawa Amanda Mu melihat-lihat Sengding. Ricky Mo berbaik melihat James Gu dan memerintahkannya. James Gu juga sedikit merasa terkejut. Tapi memikirkan bahwa akhir-akhir ini Ricky Mo rajin bekerja, dia akhirnya mengangguk, ayo, aku bawa kamu lihat-lihat perusahaan suamimu. Ekspresi muka Amanda Mu sedikit canggung karena diejek olehnya. Di belakang terdengar suara dingin Ricky Mo, minta Lucy Sen yang membawanya melihat-lihat. James Gu melambaikan tangannya, Lucy Sen belum lama di sini, dia sendiri saja tidak terlalu paham dengan Sengding. Setelah berada di luar pintu, Amanda Mu baru bertanya kepada James Gu, kenapa Ricky Mo tiba-tiba menyuruhku mengunjungi Sengding. Dia akhirnya mengerti, Ricky Mo memintanya mengantarkan dokumen hanya sebuah alasan saja, dia hanya tidak tahu apa maksud Ricky Mo. James Gu berpikir sebentar dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah mengundurkan diri? Amanda Mu menganggukkan kepalanya. James Gu tidak begitu yakin dan berkata, mungkin dia ingin kamu bekerja di Sengding. Tapi dia tidak bisa mengatakannya sendiri kepadamu, maka dia ingin kamu melihat Sengding, kemudian dia akan membujukmu untuk bekerja di sini. Pada akhirnya, James Gu sepertinya merasa pikiran ini sedikit tidak normal. Amanda Mu tidak berpikir bahwa pikiran James Gu itu benar, dia bisa mengatakannya secara langsung kan. James Gu berkata dengan cepat, sebelumnya dia memberimu jalan belakang, apakah kamu menolaknya? Kamu masih bilang kamu tidak mau datang ke Sengding. Bagaimana kamu tahu bahwa sebelumnya dia memberiku jalan belakang dan aku mengatakan tidak mau datang? Amanda Mu menatapnya dengan curiga. James Gu. Itu. Aku akan membawamu melihat dulu. Petik 2. Dia bisa mengatakan itu karena dia mendengar percakapan Ricky Mo dan Amanda Mu di telepon. Pada akhirnya, Lucy Sen yang membawa Amanda Mu mengunjungi Sengding.
Karena James Gu adalah setengah bos, jika dia yang membawa Amanda Mu berkeliling, ini terlihat sedikit berlebihan. Jika Lucy Sen yang membawanya berkeliling maka orang lain akan berpikir jika dia hanya membawa temannya datang berkunjung, mereka juga tidak akan banyak berpikir. Sepanjang jalan, Amanda Mu melihat banyak artis papan atas dan banyak orang sukses, juga ada editor ternama dan sutradara terkenal. Ketika Lucy Sen melihat mereka, dia harus menyapa mereka dengan sopan, memanggil mereka guru atau senior. Media Sengding sangat besar. Setelah mereka berdua berkeliling, mereka pergi ke lantai atap. Lucy Sen berteriak kencang di pagar lantai atap, cepat atau lambat, aku juga akan membiarkan orang yang melihatku memanggilku dengan sebutan guru Lucy, senior Lucy. Akan ada hari itu. Amanda Mu berdiri di belakangnya dan menyetujui perkataannya. Lucy Sen seperti tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan menatapnya, bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Mau tidak bekerja di Sengding? Pada waktu itu kita berdua adalah rekan kerja. Ini. Amanda Mu memikirkan apa yang dikatakan oleh James Gu sebelumnya. Meskipun dia merasa sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi berdasarkan pemahamannya terhadap Ricky Mo, dia mungkin bermaksud seperti itu. Ricky Mo adalah orang yang sangat pintar, ternyata dia juga bisa melakukan hal seperti ini. Amanda Mu tidak bisa menahan tawanya, mungkin saja. Petik 2. Apa yang dimaksud mungkin? Asalkan kamu mau, bos pasti akan memberikan semuanya di hadapanmu. Sutradara terkenal, artis papan atas, meminta editor ternama membimbingmu. Aku sangat iri memikirkannya. Lucy Sen berkata dengan sangat semangat. Amanda Mu mematahkan semangatnya, James Gu pasti akan mendukungmu juga. Lucy Sen memelototinya, aku akan putus hubungan denganmu selama 1 hari. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa. Amanda Mu baru saja menerima pesan teks dari Ricky Mo dan mengatakan minta dia turun jika dia sudah selesai berbicara. Lucy Sen segera mengejarnya, kakak. Aku sudah salah. Petik 2. Amanda Mu menjelaskan sambil tersenyum, Ricky Mo mengirimiku pesan teks, aku pergi dulu. Lucy Sen. Petik 2. Di dalam kantor Ricky Mo hanya ada dia seorang. Dia sedang duduk menyeduh teh, pandangan matanya ke bawah yang tampak berharga dan asing. Amanda Mu berjalan menghampirinya dan duduk di depannya, apakah kamu juga bisa menyeduh teh? Ricky Mo menuangkan secangkir teh dan menaruhnya di hadapannya. Aku belajar dengan kakek, bagaimana menurutmu Sengding? Sangat bagus, pemimpin nomor 1 di dunia hiburan, perusahaan pencetak bintang profesional. Amanda Mu berkomentar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Selama beberapa tahun ini, sebagian besar artis papan atas dan nama besar, sebagian besar adalah artis dari media Sengding. Setelah Amanda Mu selesai mengatakannya, dia melihat ekspresi Ricky Mo. Ricky Mo masih menunduk, dia juga menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan santai, kalau begitu, apakah kamu mau bekerja di Sengding? Amanda Mu memegang cangkir tehnya. Dia baru saja meminumnya seteguk. Setelah dia mendengarnya, dia langsung menyemprotkan tehnya keluar. Brak. Apakah itu seperti yang dikatakan oleh James Gu? Meskipun dia dan Ricky Mo duduk berhadapan dan di tengah mereka ada sebuah meja teh, tapi wajah Ricky Mo masih terkena semprotan tehnya. Ricky Mo memejamkan matanya dan dia menarik napas panjang. Dia tampak sedikit marah tapi dia merasa tidak berdaya. Amanda Mu segera mengambil sebuah handuk untuk menyeka wajahnya. Maaf, aku tidak sengaja. Dia tidak menduga bahwa tebakannya dan James Gu sebelumnya ternyata benar. Ricky Mo mana mungkin orang yang bisa melakukan hal seperti ini, dengan temperamennya, bukankah seharusnya dia datang dan langsung memberikan perintah? Tapi kali ini sangat lembut. Ricky Mo membuka matanya dan membiarkan Amanda Mu menyeka wajahnya. Setelah itu,
Amandamu menciumnya dengan kuat supaya tidak dimarahi. Sudah. Ricky Mo membuka matanya, menghela napas, dia segera berubah menjadi serius, berdasarkan bidangmu dan pengalamanmu, kamu tidak akan bisa menemukan perusahaan yang lebih baik dari Sengding. Dia berpikir adalah sebuah kesalahan mengatakan Ricky Mo itu lembut. Bersambung.